Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Dan yang lebih utamanya lagi adalah kita baru saja melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan melakukan aktivitas kita yang rutin sebagaimana jadwal yang sudah tertera di sana, bahwa kita akan ada kajian, ya, yang kalian baca ngaji kajian, yaitu jadwal sudah saya tempel di sana. Tema kita adalah, siapa bisa baca? Amalan pembuka pintu surga, ya. Jadi kajian rutin yang insya Allah kita akan kupas tuntas kira-kira amalan-amalan apa saja yang kalau kita kerjakan kemudian dia itu menjadi jembatan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu ada dua tempat, kalau tidak neraka, surga. Nah, kira-kira mati mau masuk apa? Kenapa pilih surga? Kenapa pilih surga? Coba jawab. Kenapa orang tidak mau pilih neraka? Iya, karena di dalam surga itu semua kenikmatan hidup akan kita dapatkan. Bayangkan saja, khamar yang diharamkan di dunia itu menjadi halal di sana. Nah, sekarang kita insya Allah akan mengkaji sambil menunggu waktu Isya, ya. Jadi nanti Sabtu Minggu itu, ya, Sabtu Minggu itu ada kajian. Baik, ya. Kita akan mengkaji, ya, pembukaan dari amalan-amalan yang menjadi asbab, ya, dia menjadi kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua pasti ingin masuk surga. Tidak ada yang tidak mau masuk surga. Kenapa? Di dalam surga itu ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan kenikmatan yang didapatkan di dunia ini itu 99% melebihi dari kenikmatan tersebut. Jadi kalau orang hidup di surga itu pasti bahagia. Kebalikannya, hidup di neraka dia menderita. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin masuk ke dalam surganya Allah maka dia harus mentauhidkan Allah. Apa? Mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Enggak boleh diganggu gugat lagi. Kalau kita lihat hadis itu menjelaskan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian wahdahu la syarikalah, dia tidak mensyirikatkan Allah. Apa artinya mensyirikatkan Allah? Mengadakan tandingan penyembahan. Maksudnya gimana? Dia fokus menyembah Allah tapi ada kekuatan lain yang dia yakini. Nah, ini enggak boleh. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak boleh melakukan kesyirikatan kepada Allah. Artinya mempersekutukan Allah. Tidak boleh mengadakan penyembahan tandingan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan dan abduhu wa rasuluh.
dan dia bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah, kemudian Rasul Allah. Ya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Dia juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Dan dia meyakini apa yang disampaikan Bunda Maryam terkait dengan kondisi mungkin kehamilannya, bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Terkadang kalau tidak mempercayai itu, dia menganggap itu adalah sebuah tindakan perzinaan. Padahal itu semua kekuasaan Allah. Maka apa yang diucapkan oleh Siti Maryam itu diyakini, dipercaya bahwa itu semua memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu haqqun. Dia percaya bahwa surga itu ada benarnya. Wan naru haqqun. Dia percaya juga bahwa neraka itu adalah adanya kebenaran. Maksudnya neraka itu benar adanya. Maka apa yang terjadi? Adkhalahul jannah. Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ala ma kana minal amali. Ya, dari amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi kuncinya adalah bersyahadat. Kalau dalam bahasa agama kita artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah belajar di dalam kitab hadis yang 60. Ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggalkan dunia ini kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Ada lagi hadis yang lain, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati tidak mensekutukan Allah, maka tempatnya adalah surga. Siapa yang mati tidak mensekutukan Allah, tempatnya adalah surga. Kalau mati mensekutukan Allah, tempatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menjual akidah kita karena perempuan cantik, karena perempuan kaya. Enggak boleh. Kita tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga konsep yang kita pertahankan itu membawa kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi kalau mau masuk surga harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Ingat itu, ya. Kita tambah dengan kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa, ya. Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun orang yang setara dengan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya adalah meningkatkan mutu keimanan kita dan mutu pelaksanaan daripada amal-amal saleh. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107 sampai 108. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Pakai nun taukid, artinya ada kesungguhan bahwa orang-orang beriman itu dia bukan sekedar mengatakan beriman saja. Apa yang dia lakukan? Wa amilus salihat. Setelah dia mengaku beriman benar-benar kepada Allah, dia mengerjakan amal saleh, ya, mengerjakan amal saleh. Dia tidak serta-merta diam saja dengan pengakuan keimanannya itu. Kemudian apa yang terjadi? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang seperti yang demikian Allah akan berikan mereka kelak di akhirat surganya Firdaus. Ya, surga Firdaus, surga paling di atas daripada surga-surga yang lain. Ya, surga Firdaus diberikan kepada orang mengaku beriman kemudian melakukan amal saleh. Khalidina fiha
mereka tinggal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Bahkan kalau mereka disuruh keluar dari situ mereka nggak mau. Buat apa saya mau keluar? Tempat sudah enak. Kenapa saya mesti mau keluar lagi dari tempat sini? Ya. Jadi ini memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita mengaku beriman, tidak hanya sekedar beriman. Ya, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat yang kedua apa? Al-Baqarah. Ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa amilus solihat. Coba lihat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka mengaku beriman. Tidak sekedar beriman di kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Wa amilus solihat. Mereka tetap melakukan amal saleh. Amal soleh bagaimana? Sholat konsisten di masjid, ngaji konsisten, hafal konsisten, bantu orang konsisten, sedekah konsisten. Semua kebaikan dia konsisten. Dalam bahasa agama kita istiqamah, ya. Dia berbuat baik, tidak berhenti di satu perbuatan baik itu, ya. Dia merasa kekurangan, dia timbulkan lagi rasa semangatnya untuk berbuat baik. Sudah berbuat baik lagi, dia tidak diam lagi, dia berbuat baik lagi. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga Firdaus, ya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah orang-orang penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka hidup selama-lamanya di dalam surga. Berarti abadan, ya. Tidak dikeluarkan. Ya, tidak dikeluarkan lagi. Mereka menikmati keindahan dan kenikmatan, kelezatan yang ada di dalam surga. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengaku bahwa Allah Tuhan mereka, kemudian dia istiqomah. Ingat, mengaku Allah Tuhannya, dia istiqomah. Istiqomahnya maksudnya bagaimana? Wa amilus shalihat, melakukan amal saleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan mengutus malaikat kepada mereka. Ala takhafu wa la tahzanu. Lalu malaikat itu mengingatkan mereka. Wala takhaf, jangan kalian takut. Wala tahzan, dan jangan kalian bersedih. Maka wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah oleh kalian kebahagiaan, karena kabar gembira yang Allah janjikan kepada kalian berupa surga itu kalian akan dapatkan setelah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah. Setiap umatku itu pasti semua masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, ya, yang enggan mau masuk surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa itu orang yang engkau janjikan dia masuk surga, tapi dia kok nggak mau masuk surga? Siapa dia? Siapa orang-orang itu tuh? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Tidak taat kepadaku maka dia akan masuk neraka. Ya, ini dua amalan yang kita kaji pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sembahan terfokus, tertuju hanya kepada Allah. Tidak boleh mengadakan tandingan penyembahan selain kepada Allah. Tadi kita sudah bilang, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang setara memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita tauhidnya kuat, tidak berubah-berubah, maka insyaallah kita mati akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman itu harus diikut sertakan dengan
amal soleh, ya, dikusertakan dengan amal soleh. Maka insya Allah orang yang imannya dikusertakan dengan amal soleh pasti akan membawakan dia ke dalam surga. Bahkan di dalam Quran yang kita dengarkan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108, Allah akan memposisikan dia masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya. Jadi ya kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kita keistiqomahan untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, tidak hanya sekedar mengaku beriman, tapi kita melakukan amal soleh. Ya, demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.